Jika kamu menonton ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Jika kamu belum tahu, aku berasal dari Iran. Dan dalam beberapa minggu terakhir telah terjadi sebuah pembantaian oleh pemerintah kami yang lebih mirip pekerjaan para bandit. Lebih dari 40.000 orang tewas, dibunuh, dibantai. Jumlahnya lebih banyak daripada perang Rusia dan Ukraina, dan lebih banyak daripada perang Israel dan Palestina. Aku membuat video ini untuk menyampaikan pesan kepada Amerika dan kepada Barat secara umum. Besok, hari Jumat, Presiden Trump akan membuat kesepakatan dengan rezim ini. Maksudku, dia menyuruh kami untuk terus berunjuk rasa, dan kami melakukannya. Kami mempercayainya. Membuat kesepakatan dengan rezim ini berarti mengkhianati semua orang yang telah mati. Jadi tolong, aku mohon, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan kesepakatan ini. Banyak orang mengatakan bahwa kami harus mengambil tindakan sendiri, tetapi bagaimana mungkin melawan orang-orang yang bersenjata? Dan ini bukan hanya pemerintah. Pemerintah itu sendiri menyewa kelompok-kelompok teroris Muslim untuk membunuh orang-orang. Dan sampai sekarang kami masih tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap mayat-mayat itu. Aku tidak akan membuang waktumu. Aku hanya ingin menyampaikan 3 poin lagi sebelum aku mengakhiri semuanya. Pertama, banyak orang menyebut kami Muslim palsu, atau Muslim Syiah, atau apapun. Tetapi kami bukan Muslim. Faktanya kami membenci Islam. Kami sedang melarikan diri darinya, terutama generasiku. Jadi kamu seharusnya tidak perlu peduli dengan orang-orang tua yang mengatakan bahwa kami ingin mereformasi Islam di Iran. Tidak, kami ingin Islam lenyap. Dan kamu lihat, negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Irak atau Suriah, Lebanon, pada awalnya bukan Muslim. Mereka dijajah. Tetapi negaraku tidak. Kami masih berbicara dengan bahasa kami sendiri. Kami mungkin memiliki banyak ras yang berbeda, tetapi kami tidak saling membenci. Dan Islam pada dasarnya bertentangan dengan segala sesuatu yang menjadi dasar budaya kami, mulai dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sampai ekonomi. Jadi tolong, menyebut kami Muslim itu seperti, ya tahu, memanggil orang kulit hitam dengan kata hinaan N-word, karena Islam telah menghancurkan hidup kami. Poin kedua adalah tentang perang. Amerika menyerang Iran adalah satu-satunya harapan yang kami miliki saat ini. Kamu tidak tahu betapa putus asanya rakyat kami sekarang. Aku sendiri tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku tidak tahu bagaimana keadaan beberapa temanku sekarang. Inflasi sangat parah. Semua ini dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, rezim teroris pembunuh ini. Dalam perang 12 hari antara Israel dan Iran, jumlah orang yang mati lebih sedikit dibandingkan dengan 40.000 itu, dan sebagian besar dari mereka adalah pejabat pemerintah. Jadi itu terdengar seperti balas dendam yang manis. Kami tidak bisa melawan rezim ini sendirian. Rakyat kami membutuhkan intervensi asing. Poin ketiga, bagian terbesar dari teka-teki masa depan negara kami adalah pengasingan Pangeran Reza Pahlavi. Dan ini tidak bisa disangkal. Aku sudah ikut dalam protes-protes itu. Nama dia diteriakan bahkan di kota kecilku. Aku sangat beruntung karena mereka belum menangkapku. Dan mungkin itulah sebabnya aku melakukan ini sekarang. Bagaimanapun, ada oposisi lain di luar negeri, bukan di Iran, karena semuanya dikuasai oleh rezim ini. Tetapi banyak dari oposisi di luar negeri itu juga didanai oleh rezim ini untuk menciptakan perpecahan. Dan aku mohon,
Aku mohon kepada oposisi-oposisi yang tidak dibayar oleh rezim ini, tolong bersatu, berhentilah saling bertarung. Reza Pahlavi dan aku bahkan tidak menggunakan kata Syah di sini hanya untuk menunjukkan niat baik. Dia adalah pilihan terbaik untuk membentuk pemerintahan transisi. Kita harus menjatuhkan rezim ini terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bebas mempromosikan apapun yang kalian inginkan dan rakyat bebas untuk memilih. Akhirnya, aku ingin berbicara lebih pribadi. Ya Sobat Waras, kembali lagi dengan Pak Hafel 88 Channel. Ya, kita akan review ya video yang baru saja kita saksikan, bagaimana seorang pria Iran mencurahkan isi hatinya lewat sebuah video. Bahkan kemungkinan besar dia sendiri sudah kehilangan nyawa akibat membuat video ini. Karena dalam video tersebut dia mengatakan kalau kamu menyaksikan video ini berarti berarti dia sudah tidak ada gitu di dunia ini, kawan-kawan. Ya, karena mungkin saja dia ditangkap atau dia dibunuh atau bahkan mungkin dia mengakhiri hidupnya sendiri ya, kawan-kawan ya. Tapi dalam video ini sangat menarik bagaimana dia menceritakan kondisi di Iran. Bahkan sudah 40-an ribu jiwa yang sudah kehilangan nyawanya gara-gara kerinduan warga Iran sebenarnya bukan hanya sekedar ganti rezim ya, tapi kerinduan mereka supaya Islam itu dilenyapkan dari Iran. Mereka tidak mau lagi dengan ideologi Islam, mereka tidak mau lagi dengan keyakinan Islam ya. Dan kita lihat protes begitu besar dan mengakibatkan korban jiwa, dan mereka berharap sekali supaya Amerika Serikat ya harus serang Iran. Jangan ada kesepakatan apapun begitu, karena kalau terjadi kesepakatan maka mereka akan tetap menderita dalam tekanan ideologi Islam, dan harapan mereka untuk bisa bebas, harapan mereka untuk hidup, harapan mereka untuk menikmati kedamaian itu tidak akan ada. Makanya mereka menginginkan supaya Islam itu dilenyapkan dari Iran, kawan-kawan. Mereka sudah muak ya dengan sistem Islam ini ya, dan mereka berharap supaya Iran ini benar-benar bebas, dan mereka menginginkan supaya Reza Pahlavi ini ya menggantikan rezim Islam Iran ini untuk pemerintahan transisi dan lain sebagainya. Anda bisa lihat aja lah videonya, dan kawan-kawan kita doakan ya, semoga Iran benar-benar mendapatkan kebebasan, mendapatkan hak-hak mereka. Dan memang rezim Islam Iran ini seringkali saya katakan sudah membawa kutuk, membawa musibah, membawa celaka bagi warga Iran. Sudah saatnya warga Iran bebas, sudah saatnya warga Iran menikmati kedamaian, menikmati hak-hak mereka. Oke? Free Iran. Salam waras.